Siswa-siswi agama Buddha semuanya, terimalah salam Buddhis kita, Namo Buddhaya. Pelajaran agama Buddha kali ini, kita akan membahas pelajaran tentang problematika pemahaman puja dalam agama Buddha yang tidak sesuai dengan puja dalam agama Buddha. Bapak akan jelaskan puja seperti apa yang patut kita lakukan dan tentunya sesuai dengan ajaran agama Buddha. Ini ada dalam materi tentang puja zaman sesudah Buddha. Baik siswa-siswi semuanya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu untuk memahami puja yang tidak sesuai dengan agama Buddha, memahami tradisi yang sesuai dengan ajaran agama Buddha, dan memahami puja dalam agama Buddha. Selanjutnya, siswa mampu menalar masalah-masalah terkait pengertian tentang puja yang tidak sesuai dan mengerti cara puja yang benar, sehingga kalian mampu bersikap percaya diri untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri kalian, yaitu untuk berbuat yang benar dengan praktek puja yang sesuai dan tetap melaksanakan tradisi masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Buddha. Baik para siswa semuanya, masih ada umat Buddha, bahkan siswa yang beragama Buddha, yang menganggap bahwa puja dalam agama Buddha itu adalah berdoa dengan meminta sesuatu kepada patung Buddha. Padahal yang namanya patung Buddha itu tidak bisa bergerak, apalagi bisa membantu kita untuk memberikan sesuatu yang kita harapkan. Sambil beranjali, "Oh Buddha, tolong berikan saya rezeki, uang yang banyak. Tolong buat saya pintar, supaya ujian nanti dapat nilai 100. Jika pemahaman puja seperti itu, berarti benar bahwa umat Buddha adalah menyembah berhala. Padahal agama Buddha bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung. Bahayanya lagi, jika permintaan itu tidak terkabul sesuai dengan yang diinginkan, orang itu akan marah-marah. "Wah, Buddha tidak sayang sama saya. Saya sudah berdoa, memohon permintaan-permintaan saya, tetapi tidak terkabul." Yang muncul akhirnya kebencian, kemarahan, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa saat kita menyalakan dupa atau hiu, menganggap semakin banyak atau semakin besar dupa yang dinyalakan, maka semakin besar juga harapan yang dikabulkan. Banyak orang mengatakan harapan yang dikabulkan kepada Buddha, kepada dewa, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tradisi. Ada tradisi agama Buddha, tradisi umat Buddha yang sesuai dengan ajaran agama Buddha. Seperti apa? Contohnya adalah seperti sembahyang leluhur atau orang mengatakan cengbeng. Ini sesuai dengan ajaran agama Buddha. Karena dalam Sigalo-Ada Sutta dijelaskan bahwa kita melakukan pelimpahan jasa kepada keluarga kita yang sudah meninggal, agar keluarga kita yang meninggal terlahir di alam yang bahagia. Jadi sesuai. Ada tradisi-tradisi agama Buddha atau umat Buddha itu sesuai dengan ajaran agama Buddha, dan itu patut kita lakukan, kita teruskan tradisi itu. Baik para siswa Bapak yang Bapak banggakan, tentu dua hal ini adalah tidak sesuai, dua hal tadi itu, dengan ajaran Buddha. Patung Buddha yang ada di altar itu adalah sarana
agar kita bisa mengingat jasa-jasa Sang Buddha, sehingga kita bisa mengikuti dan mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Jika kita punya pikiran bahwa berdoa itu meminta sesuatu, berarti hal ini bertentangan dengan hukum karma. Kita sudah belajar tentang hukum karma. Siapa yang menanam, dia akan memetik. Jika menginginkan sesuatu, ya kita harus berusaha untuk mewujudkan dengan cara-cara yang sesuai. Jika ingin nilai 100 misalnya, ya kita harus belajar dengan tekun. Ada hal-hal yang tidak dimengerti, kita tanya kepada guru. Dan didukung dengan mengembangkan meditasi yang seperti kita sudah pelajari, meditasi atau bhavana. Dengan sering meditasi, pikiran kita akan mudah untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Karena apa? Karena pikiran kita sudah terlatih untuk memusatkan pada suatu objek. Tuh. Selanjutnya, mengenai dupa dan hiyo. Dupa atau hiyo melambangkan keharuman kebaikan seseorang. Wanginya dupa yang dibawa angin akan tercium ke tempat yang jauh, tetapi tidak akan tercium di tempat yang berlawanan dengan arah mata angin. Maksudnya apa? Ini berarti semua perbuatan manusia, baik ataupun buruk, akan diketahui oleh orang lain. Dupa juga melambangkan keharuman kebajikan. Jika harumnya dupa hanya pada arah angin, tetapi harumnya kebajikan yang kita lakukan akan menyebar. Menyebar kemana? Akan menyebar ke seluruh penjuru. Puja artinya menghormat. Kata puja ditemukan dalam Manggala Sutta, puja cak puja nianang, etam manggala mutamang. Artinya adalah menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Mereka yang patut dihormatin siapa? Buddha, orang-orang suci, orang tua, guru, dan orang-orang yang memiliki moral yang baik. Puja itu adalah sebagai penghormatan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berupa materi. Seperti apa? Yaitu dengan mempersembahkan makanan kepada para biku, memberikan persembahan buah-buahan, memberikan dupa di depan altar, menyalakan dupa, mempersembahkan bunga, dan lain-lain. Yang kedua, berupa perilaku, seperti sopan santun, ramah, rendah hati kepada semua orang, tidak hanya kepada orang yang kita sayangi, tapi kepada semua orang, bahkan kepada orang yang membenci kita sekalipun. Yang ketiga, secara fisik, sikap anjali, namaskara, dan pradaksina. Yang keempat, berupa mental. Mental seperti apa? Seperti praktek cinta kasih, kasih sayang, serta memiliki pandangan yang benar. Setelah Buddha wafat, para biku dan umat ini mengenang jasa-jasa Buddha dengan cara merenungkan kembali kebajikan-kebajikan tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka, para biku dan umat,
berkumpul datang ke wihara untuk menggantikan kebiasaan wata. Apa Pak itu wata? Wata adalah kebiasaan pada waktu itu, pada saat Sang Buddha masih hidup. Mengulang khotbah-khotbah Buddha yang sekarang ini dikenal dengan kebaktian, dikenal dengan puja bakti. Di mana? Di wihara. Kita bersujud, sikap anjali, namaskara, membaca parita, meditasi, berdana, seperti itu. Banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan di wihara. Jika kalian masih seorang pelajar, masih sebagai siswa, ya harusnya datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu ke wihara terdekat. Itu juga salah satu bentuk melaksanakan puja. Sang Buddha juga mengatakan bahwa puja yang tertinggi itu adalah melaksanakan dhamma, melaksanakan ajarannya. Pelajaran agama Buddha yang sudah dipelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjalankan sila dan mengembangkannya dengan pancadhamma yang kita sudah pelajari waktu lalu. Belajar dhamma di sekolah juga banyak yang dilakukan, seperti bersikap sopan santun kepada guru, tidak memilih-milih teman, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, mengikuti pelajaran dengan serius, dan lain-lain sebagainya. Ini yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersikap anjali. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.